Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana kita melakukan monitoring ya, monitoring proyek pada pekerjaan yang akan sedang kita laksanakan, yang akan kita lakukan. Oke, di sini kita akan membuat proyek ya, namanya proyek sistem informasi rumah sakit ya, dengan manajer proyeknya saya sendiri, yang mana proyek dimulai pada tanggal 5 bulan 11 ya. Oke, kita mulai ya. Nah, pertama setelah kita melakukan pembuatan nama file proyek, baru kita buat di sini untuk mengetahui total dari pekerjaan ya. Nah, ini total dari seluruh pekerjaan ini ya, pekerjaan ya, saya anggap total pekerjaan ya, total pekerjaan proyek ya di sini. Nah, baru kita masukkan di sini kegiatannya apa saja ya. Misalkan kita masukkan di sini persiapan ya, persiapan ya untuk persiapan tenaga kerja ya. Di sini ya, tenaga kerja. Oke, tenaga kerja ya. Baru setelah itu persiapan untuk perangkat ya, persiapan untuk perangkat keras ya nih, persiapan untuk perangkat keras ya, sorry sini ya. Nah, ini hanya contoh saja ya, nanti kalian bisa berkreasi sendiri. Kedua, persiapan ya di sini ya, persiapan untuk perangkat ya lunaknya ya. Nah, persiapan perangkat lunak ya. Terus setelah itu kita melakukan analisis ya, analisis kebutuhan ya, kebutuhan sistem informasi rumah sakit ya, saya singkat aja di sini ya. Terus selanjutnya adalah desain, desain SISRS ya, saya singkat. Nah, ini. Terus setelah itu kita melakukan perancangan ya, perancangan sistem informasi rumah sakit RSIRS. Nah, baru di sini kita melakukan pengujian ya. Nah, pengujian ya, pengujian ya. Nah, baru serah terima misalkan ya di sini. Oke. Ini. Nah, baru setelah itu kita bisa menentukan berapa lama durasi waktunya. Misalkan di sini 2 hari, di sini masukkan 3 hari ya. Persiapan perangkat lunak kita siapkan 2 hari, kebutuhan kita siapkan 4 hari ya untuk analisis kebutuhan SI-nya, desain sistem informasinya kita buat 8 hari ya, untuk perancangan kita siapkan 15 hari ya di sini. Terus pengujian kita siapkan 5 hari ya, serah terima kita siapkan 1 hari. Nah, setelah itu agar total pekerjaan proyek ini bisa terlihat berapa durasi lamanya waktu, maka ini masing-masing kegiatan ini kita jadikan dia sebagai pekerjaan yang sifatnya inden ya. Nah, nih, sehingga bisa diketahui total dari pelaksanaan proyek tersebut adalah 15 hari ya. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita melakukan link task ya. Artinya pekerjaan ini dilakukan ya, apakah ada pekerjaan yang sebelumnya ya. Nah, misalkan persiapan tenaga kerja selesai, maka dilanjutkan dengan persiapan untuk perangkat keras ya. Dan juga persiapan tenaga kerja selesai juga dilakukan persiapan perangkat lunak. Jadi pekerjaan ini berbarengan ya. Perangkat keras dan perangkat lunak dalam persiapan ini dilakukan secara berbarengan. Nah, setelah itu baru persiapan dilakukanlah analisis kebutuhan. Nah, begitu juga untuk perangkat lunaknya analisis kebutuhan. Jadi
Analisis kebutuhan akan bisa berjalan kalau persiapan perangkat keras dan perangkat lunak ini sudah selesai. Oke ya. Nah, setelah itu baru pekerjaan analisis di desain ya, kita pekerjaan desain sistem informasi rumah sakit. Lalu setelah selesai baru pekerjaan untuk perancangan sistem informasi rumah sakit, baru pekerjaan untuk pengujian ya. Nah, setelah itu baru melakukan pekerjaan untuk serah terima ya. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, agar tax dari WBS ini sudah ada ya, tax WBS-nya sudah, network-nya juga sudah ya, network-nya ya. Ini sudah sesuai ya, ini. Ya, setelah ini baru kita mengambil sumber daya manusianya. Siapa sumber daya manusia yang akan kita pekerjakan ya? Misalkan di sini saya sebagai pekerja ya, pekerja yang mempunyai inisial SH misalkan di sini ya. Nah, ini SH ya. SH ya dengan grupnya PM ya, Project Manager. Terus juga dipekerjakan dengan durasi per jam ya. Nah, standar rate-nya itu misalkan 100.000 ya per jam ya. Nih 100.000 ya di sini per jam. Ya, itu ya. Terus ada lagi pekerja yang namanya Rudy ya, yang mana Rudy ini sebagai pekerja dia punya inisial RD ya. Dia sebagai supervisor misalkan ya. Nah, supervisor terus dia dipekerjakan sejam itu digaji misalkan 75.000. Nah, ya tuh. Nah, setelah Rudi ada lagi pekerja ya yang namanya Dika ya. Nah, Dika ya dia sebagai pekerja ya disingkat Deka ya di sini. Terus dia melakukan digaji ya dengan aktivitas sejam 50.000 misalnya 1, 2, 3 ya. Nah, setelah Dika ada lagi yang namanya di sini Joko misalkan ya. Nah, Joko sebagai pekerja dia kita singkat ya JK ya. Nah, JK. Oh, ini grupnya belum ya untuk Dika, ini grupnya dia sebagai analis misalkan ya. Nah, ini analis ya. Analis ya. Terus Joko sebagai desainer. Nah, sebagai desain ya. Grup desain ya. Joko ini digaji per jamnya itu misalkan 50.000 ya. Oke ya, 50.000. Terus setelah Joko ada yang namanya Andi ya. Tuh Andi ini sebagai pekerja disingkat AD ya. AN misalkan ya. Dengan gaji per jam. Ya, maaf. Ya, per jam 50.000 juga ya. Nah, ya oke seperti ini ya. Ya, dia grup masuk di grup ini ya. Programmer ya, nih. Ini ya, misalnya ini adalah pekerja-pekerjanya. Oke, sekarang kita masuk ke kancatnya. Kita akan memasukkan setiap pekerjaan ke masing-masing sumber daya manusianya. Ya. Oke, untuk sumber daya persiapan tenaga kerja dilakukan oleh project manajernya, yaitu Suhendi. Ya, terus juga oleh Rudy, ya. Terus juga untuk persiapan perangkat keras ya dilakukan kita masuk ke assign resource ya dilakukan oleh Rudy ya. Terus untuk persiapan perangkat lunak ya ini dilakukan oleh Rudy Edika ya dan Rudy. Nah, terus juga untuk analisis kebutuhan sistem informasi dilakukan oleh project manajernya langsung. Ya. Terus juga desain ya untuk desain ya dilakukan oleh Dika misalkan ya Dika.
Terus untuk perancangan SI ya dilakukan oleh Joko ya. Nah, Joko. Terus untuk pengujian ya dilakukan oleh Suhendi dan Joko ya. Oke ya. Terus untuk serah terima ya dilakukan oleh sub project manajernya langsung ya. Oke ya seperti ini ya. Ya harusnya ini nyambung ya. Ini nyambung nih sebenarnya ya. Oke ya ini. Oke ya ini. Ini sudah kita lakukan ya. Ini ada pekerjaan yang berbarengan ya di sini. Oke, nah ini pekerjaan sudah kita lakukan ya. Sudah kita lakukan yang mana di sini bisa kita juga lihat cost-nya, total biaya cost-nya ini ya. Sekitar 2 juta, sekitar 2 juta sekian ya ini. Kita kembali lagi ke default-nya ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi utamanya ya. Kita hanya melakukan monitoring ya dari segi durasi waktu atau durasi pekerjaan ya. Kita bisa masukkan dengan melakukan klik kanan ya. Pilih mau dia mau ditempatkan sebelum durasi apa setelah durasi ya. Kalau kita klik di durasi berarti dia nanti sebelum durasi. Lalu pilih insert column. Lalu kita pilih apakah kita ingin melakukan aktualisasi dari sisi untuk pekerjaannya ya. Kalau pekerjaannya misalkan persentase pekerjaan misalkan ya. Kita cari di sini persentase komplit. Nah, ini ya, ini persentase. Ini persen work complete ya. Ini predecessor ya, predecessor. Ini persen komplit misalkan ya. Nah, persentase komplit. Nah, jadi kalau belum dilakukan monitoring ya, dia masih nol ya, tuh masih nol dan juga di sini catatannya di saya masih dalam bentuk planning. Persentase komplitnya belum terlaksana di sini masih 0% semua ya di situ. Gitu. Ya. Ya, misalkan untuk pekerjaan persiapan tenaga kerja. Setelah 1 hari kita cek dia baru 110% ya. Persiapan tenaga kerja ya kita lihat di sini. Berarti belum 100% setelah malam hari dicek, oh ternyata sudah 100%. Kita lihat ya, ada tanda hitam di tengahnya ya, tengah garis ini ya. Itu ada artinya dia kalau sudah selesai ini full gitu ya hitamnya. Sampai ke ujung sini ya, nih. Nah, begitu juga untuk persiapan perangkat lunak. Karena dia waktunya 3 hari, hari pertama dicek baru 50%. Kita lihat nih ada tandanya ya hitam ya di sini. Artinya ini baru 50%. Ya, terus dicek lagi di hari ketiga dia sudah 100%. Nah, 100%. Ingat kita lihat di sini total pekerjaan proyek masih 12%. Kenapa? Karena ini adalah total komplitnya persentase pekerjaan proyek baru 2%. Karena yang baru selesai hanya persiapan tenaga kerja dan perangkat keras. Begitu juga dari durasi waktunya kita lihat nanti ya. Kalau di sini kan tidak bisa kelihatan ya. Durasi waktunya di sini masih 34 karena durasi waktu perencanaan. Misalkan kita ingin lihat aktual durasi waktunya. Kita klik kanan, insert kolom, lalu kita masukkan aktual durasi. Nah, oke. Kita lihat di sini. Aktual durasi masih 4,3 hari ya tuh. Karena pelaksanaannya ini di sini baru yang selesai adalah persiapan tenaga kerja dan juga persiapan perangkat keras ya. Ini 1 hari, ini 3 hari sehingga durasinya bisa terlihat di sini. Aktualisasi durasinya 4 hari ya, gitu ya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, baru kita bisa lihat nih, misalkan persiapan perangkat keras, perangkat lunak ini kan dilaksanakan secara bersamaan ya. Ini ya kita lihat nih ya bersamaan. Ini selesai, baru pekerjaan analisis kebutuhan ya di sini kita lihat. Misalkan sini kita cek
dia hari pertama ya, karena ini bersamaan ya. Ya kalau bersamaan berarti ceknya secara bersamaan ya, monitoringnya gitu ya. Itu ya, hari pertama dia ngecek persiapan perangkat keras dan perangkat lunak. Ya itu. Sini misalkan hari pertama masih 50% ya. Nah, setelah dicek dia sudah 100%. Nah, dia 100% itu ya, bertambah ya persentase komplitnya. Begitu juga untuk analisis kebutuhan ya. Kita lihat aktualisasi masih 0% ya. Setelah dilakukan monitoring di hari pertama, kita lihat di sini ya. Durasi perencanaannya dia 4 hari ya. Tuh. Aktualnya belum terlaksana ya. Nah, misalkan secara aktual bisa juga kita isi. Aktual di hari pertama kita isi baru 1 hari ya. Tuh, otomatis nih 25% ya. Tuh. Kalau 2 hari ya berapa aktualnya tuh ya 50 karena ini 4 hari ya tuh kita bisa isi juga di persentase komplitnya 60% berapa di sini ya 2,4 hari aktualnya ya. Nah, setelah di hari keempat dia sudah 100% tuh. Nah ya sehingga otomatis dia nih berubah. Ya, kita lihat di sini ya, persentase komplitnya 28%. Nah, begitu juga untuk desain sistem informasi rumah sakit, perancangan sistem informasi rumah sakit, pengujian dan serah terima ini kita monitoring. Sehingga secara otomatis akan merubah persentase komplitnya, aktualisasi durasinya ya ini. Terus gimana Pak kalau saya ingin mengecek ya, memonitoring dari sisi aktualisasi cost-nya. Nah, kalian bisa klik kanan ya di aktual durasi ya, terbebas ya mau diaktualisasi durasi, mau duration, start bebas ya, tergantung di mana dia ingin disisipkan. Lalu klik kanan insert column, lalu pilih yang namanya actual cost. Nah, ini oke. Nah, ini aktual cost-nya. Karena aktual cost yang ini dia sudah selesai nih ya tuh. Ya ini sudah selesai. Itu aktual cost-nya nih. Ya, sehingga kalau kita padankan ya, kita sejajarkan dia dengan cost komplit ya, aktual cost komplit ya di sini. Actual duration, actual cost komplit di sini ya, baseline duration, baseline. Kita lihat di sini. Ya, komplit talk, komplit date, komplit tipe. Nah, ini cost. Nah, kita lihat cost tuh ya. Ini adalah biaya perencanaannya nih. Ya, itu biaya perencanaannya. Sehingga kalau kita mau memonitoring pekerjaan desain rumah sakit ya, desain sistem informasi rumah sakit, misalkan dia baru 30%. Ya, 30% ya. Sorry ya, 30% ya harusnya nih ya. Ya, 30%. Ya, kalau 300 dia nggak mau ya, 30%. Nah, kita lihat nih, aktual cost-nya 960.000 ya. Sedangkan di perencanaannya 3.200.000 ya. Nah, ini otomatis durasi waktunya juga dia akan terhitung juga ya 2,4 hari. Ya, itu. Ini ya. Terus kita isi lagi ya setelah sesuai aktual, sesuai desain, sesuai apa perencanaan waktunya, akhirnya dia selesai 100% ya, maka dia selesai itu. Begitu juga untuk perancangan sistem informasi ya. Dia akan berpengaruh kalau dia diisi baru 1% ya, maka dia baru 6.000 ya. Di sini kita berapa nih? 60.000 ya. Ya 60.000. Secara hari dia masih berapa tuh 0,15 D ya. Sedangkan cost perencanaannya ada 6 juta. Pengeluarannya baru aktual costnya baru 60.000. Nah, ini baru yang 1% ya. Lalu setelah dicek lagi ya sudah 100% ya. Maka ini selesai ya, dicentang dia kalau sudah selesai ya. Pengujian juga sama nih, durasi waktunya kan dia berapa? 2 hari ya. Ya. Pak kenapa Pak saya isi 2 hari? Ya 2 hari kita 0, ya. Ini karena berpengaruh dari sisi
Sabtu dan Minggu ya, karena Sabtu dan Minggu itu libur. Sehingga ini defaultnya dihitung dalam hari normal gitu, hari kerja normal ya, Senin sampai dengan Jumat 8 jam ya. Oke ya, ini sama ya, kita cek sudah berapa persen ya, misalkan 60% ya, tuh dia baru 180.000. Ternyata sudah 100% aktualnya jadi 3 juta ya, sesuai dengan kos biaya perencanaannya. Nah begitu juga untuk serah terima, dia 1 hari dan sudah selesai ya, biaya kosnya itu 800.000, aktualnya sudah selesai 800.000 ya. Nah seperti itu ya, kita melakukan monitoring ya pekerjaan proyek, yang mana itu bisa kita lakukan untuk melakukan apakah aktual cost dengan cost, atau juga aktual durasi dengan durasi ini sesuai dengan perencanaan atau schedule yang sudah ditentukan oleh tim proyek. Oke ya, sampai di sini sesi untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.